wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqun haqqi dunya wa la yughrinnakum billahil ghurur. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan panjang umur. Sehingga pada hari ini tentunya kita bertemu kembali dengan anak-anakku baik kelas 10 maupun kelas 11 yang Bapak cintai. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan cahaya keimanan dan ilmu pengetahuannya sampai kepada umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentunya Bapak ingin menyampaikan tema tentang hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Kehidupan dunia merupakan sarana menuju kehidupan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam firman-Nya tentang hidup dunia itu fana ataupun rusak. Ya ayyuhan nas, innallah akuna ala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia maupun memperdayakan kamu, dan janganlah setan pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Tentunya dalam kehidupan dunia pasti ada kehidupan di akhirat. Karena perumpamaan kehidupan dunia ibarat air hujan dan diturunkan dari langit, bukan tumbuh-tumbuhan di bumi. Tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tentunya mengharapkan kepada anak-anakku sekalian, baik kelas 10 maupun kelas 11, marilah kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Fastabiqul khairat. Tentunya kita menanamkan hal yang baik jika kita hidup di dunia. Jangan sekali-sekali hidup dunia dengan hal-hal yang tercela. Khairun nas mayyafa'ulin nas. Baik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Oleh karena itu, mari kita sebagai umat Islam, umat yang beragama, tentunya kita bisa menunaikan ibadah sholat, terutama ibadah sholat 5 waktu. Dan tentunya dalam surat Al-Ghafir ayat 39, ya qauma innama hadil hayatid dunya mata'u wa innal akhirati jalul qarar. Wahai kaumku, sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sungguh-sungguhnya akhirat itulah negeri yang tepat. Artinya apa? Kehidupan dunia jangan sampai kita melupakan kehidupan. Karena kehidupan dunia jika kita hidup berdampingan baik dengan tetangga maupun dengan lingkungan, dengan kerabat tentunya, maupun dengan teman sekelas, jangan sekali-kali kita saling menyakiti perasaan teman, apalagi dengan saudara. Karena dengan hati atau kolbu
biasanya hidup ini kita hampir indah ya indah qulubukum, dengan berzikirlah hati kita menjadi tenang. Dengan berzikir, jangan sampai hidup dunia ini kita bermanfaat. Sekali lagi, hidup di dunia itu harus bermanfaat. Amalkanlah ilmu kalian. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Karena dalam sebuah hadis menurut Muslim tentunya, sungguh dunia ini lebih rendah dan hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini untuk kalian. Tentunya kita harus investasikan, kita harus punya modal. Modal apa? Yaitu modal keimanan kita, ketakwaan kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, sifat dunia, yaitu senang dengan dunia, kita hilangkan. Karena dalam ilmu tasawuf, Bapak belajar tasawuf, keduniaan itu hanyalah suatu perumpamaan. Jangan sampai kita lupa dengan kehidupan akhirat. Tentunya kita perlu ingatkan kepada anak-anakku baik kelas 10 maupun kelas 11 bahwasanya itu ada 3 dimensi dalam kehidupan. Yang pertama tentunya gunakanlah waktumu sebelum masa sibuk. Artinya apa? Dengan waktu luangmu, ayo kita belajar menempuh ilmu yang bermanfaat. Apalagi di zaman sekarang, di zaman penuh dengan kemewahan, penuh dengan rasa hedonisme tentunya. Itu tentunya yang menyampingkan kehidupan akhirat. Kalau kita bicara tentang waktu luangmu sebelum masa sibukmu, karena itu Bapak mengharapkan pada anak-anakku agar gunakanlah waktu dengan sebaik-baik. Yuk kita belajar, yuk kita mengaji, yuk kita sholawat. Sholawat merupakan fondasi kita sebagai seorang muslim yang dengan rasa tanggung jawab. Karena itu di masa pandemi COVID-19, mudah-mudahan dengan ujian ini kita seorang yang beriman dan bertakwa, kita mengambil hikmahnya. Karena bagaimanapun juga ini adalah suatu ujian, cobaan bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua tentunya gunakanlah waktu mudamu sebelum masa tuamu. Karena hidup dunia tidak akan selamanya mudah, akan tetapi kullu nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya manusia itu, atau sesungguhnya manusia yang punya napas pasti akan mati. Ini tentunya menggambarkan kita semua, menggambarkan kita sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa tentunya. Yuk kita tanamkan sifat keimanan kita, yaitu dengan hablum minallah. Hablum minallah itu mendekatkan diri kepada Allah, dan hablum minannas mendekatkan diri kita pada sama manusia. Tentunya dalam hal ini
Bapak sampaikan kaitannya dengan masa muda bagi kita, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan kesehatan, maka kita jangan sekali-kali hidup kita malas maupun tidak pernah sholat lima waktu. Suatu hadis itu mangzada wajada, siapa sungguh-sungguh kaya berhasil. Kunci kesuksesan kita, konsep universal yang harus kita tanamkan pada anak-anak baik kelas 10 maupun kelas yang Bapak cintai. Yang selanjutnya itu, gunakanlah masa hidupmu untuk beramal sebelum datang kematian. Yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya hidup ini harus menanamkan kebaikan. Mari kita beramal soleh dengan keikhlasan, dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena sebagai orang Muslim kita harus saling berbagi pada orang yang duafa, itu orang yang lemah. Banyak saudara-saudara kita yang baik lemah dalam segi ekonomi maupun dari segi keimanannya. Bahwa kehidupan dunia laksana ladang menuju akhirat. Bagian yang paling utama adalah panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita patut bersyukur, kita patut mawas diri, karena semuanya kekayaan, jabatan maupun yang lainnya akan kembali kepada Allah. Tentunya dengan pertanggungjawaban kita ketika kita hidup di dunia. Selagi kita tidak bermanfaat tentunya, maka hidup kita akan sia-sia di kelak hari kiamat nanti. Dalam surat Al-Mulk bahwasanya alladzi khalaqal mauta wal haya yabluukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Yang artinya yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan dia maha perkasa, maha pengampun. Ini indikasinya bahwasanya yuk kita bergotong royong, saling bahu-membahu hal-hal yang baik, yaitu as-sabiqul khairat. Marilah kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Oleh karena itu, Bapak amati bahwa pada masa zaman sekarang tentunya waspadai gaya hidup materialistis, hedonisme maupun konsumtif. Apa sih materialisme? Yakni pandangan hidup yang menjadikan kesenangan tanpa memperdulikan halal dan haram, bukan halal ataupun haram. Ini bahwasanya kita jangan lupa hidup itu bekerjalah dengan penuh ikhlasan, bekerjalah dengan yang halal, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahkan dengan sekali-kali kita memakan hal-hal yang haram. Karena memakan hal yang haram tentunya kita tahu bahwasanya anfusikum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu anfusikum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman,
Angkusiku, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa. Tentunya ini menggambarkan bahwasanya dalam hidup itu jangan sekali-kali memakan hal-hal yang haram. Kita punya keturunan, baik anak maupun orang tua, tentunya kalau kita memakan hal yang haram, Masya Allah, nanti hidupnya kelak akan mengakibatkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik ketika diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak seringkali memberikan masukan pada anak-anakku selagi sebagai pelajar, lagi menjadi siswa, tentunya yuk kita banyaklah mencari ilmu. Mencari ilmu, insya Allah hidup kita akan terarah baik di dunia maupun di akhirat. Jangan sekali-kali kita malas, hanya kelas sering gurau, tentunya sering kita teman kelas itu menandakan kita tidak menjadi orang-orang yang termasuk orang yang bertakwa. Dalam suatu ayat yang menerangkan tentang surat Az-Zira'at ayat 5, tentunya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya hidup di dunia, fil akhirah. Hidup di dunia mata-mata kita harus beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya kecerdasan spiritual, ada kecerdasan sosial. Ini menandakan bahwasanya kehidupan spiritual ini kita adanya hablum minallah. Kita apalagi di bulan suci Ramadan ini dengan keberkahan, dengan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita seringkali katakan bukan hanya kita menahan lapar, dahaga, tentunya kita harus diimbangi dengan hablum minallah. Mari kita beribadah sholat 5 waktu, lagi di bulan suci Ramadan tentunya kita harus banyak ibadah sholat sunnah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama yaitu sholat tarawih, darusan, sholat Lailatul Qadar, tentunya sholat malam, sholat tahajud, sholat witir. Lagi kami harapkan pada anak-anakku baik kelas 10 maupun kelas 11 kita mengaji. Jangan malu. Jangan matola'abul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Cari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Tentunya kita harus diisi dengan tadarusan. Jangan sampai kalian punya gaya hidup hedonisme hanya untuk kepentingan duniawi semata-mata. Karena itu, Bapak harapkan lagi kita dibiasakan sholat tarawih pada malam hari, tentunya tarusan
sampai waktu itu digunakan dengan sia-sia. Jangan sampai waktu itu digunakan dengan hal yang tidak baik. Khairun nas yang nas, baik-baik manusia yang bermanfaat. Oleh karena itu, tanamkan rasa kepedulian kita, tanamkan dengan rasa keikhlasan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun juga orang muslim tentunya harus banyak ikhtiar, tawakal, bersungguh-sungguh. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, tentunya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sifat hidup itu tentunya pertama, kalian sebagai siswa kelas 11 tentunya jangan sekali-kali punya sifat murung, jangan punya sifat serakah, dan punya sifat benci, takabur, dan punya sifat sombong, karena kesombongan itu akan menghancurkan hidup kalian, karena itu merupakan suatu fondasi dalam iman kita. Innal mubadziri lakanu ikhwani syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Karena itu hidup itu dengan tampilan yang baik, penuh rasa sopan santun. Dimanapun juga sebagai siswa harus bisa menjaga nama baik alma mater sekolah satu komplek. Dunia itu adalah tempat menanam dan akhirat adalah tempat menuai. Segala sesuatu yang kita tanam selama di dunia akan kita peroleh buahnya di akhirat. Bapak tadi ungkapkan ulang kali tentunya, ayo kita hidup dunia, kita tanamkan hal yang baik, kita tanamkan hal yang tentunya buat kemaslahatan umat kita sebagai orang yang beriman. Jadi Bapak katakan itu tadi kecerdasan spiritual maupun kecerdasan sosial. Di sisi lain kaitannya dengan kecerdasan sosial. Hidup ini jangan sekali-kali penuh dengan rasa kebencian, jangan penuh dengan rasa iri, dengki. Itu sifat yang dilarang oleh Allah. Karena dengan kebencian hidup kita akan hancur, hidup kita tidak akan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan sosial ini apalagi di bulan penuh dengan keberkahan, kita berlomba-lomba memberikan sedekah pada kaum kafir miskin maupun orang-orang tua. Karena jika kita di dunia ini penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kebencian, Masya Allah, hidup itu sia-sia. Karena manusia, Nabi pun ketika itu dulu berumur 60 tahun sudah meninggal dunia. Bapak katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap manusia pasti akan meninggal. Tiap manusia yang bernyawa pasti akan meninggal. Itu tidak bisa ditawar. Itu tidak bisa dijual belikan. Pasti manusia yang bernyawa pasti akan meninggal. Oleh karena itu, kerjaan duniawi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang mungkin
Bapak yang sampaikan pada hari ini tentunya lebih bermanfaat pada anak-anakku di kelas 10 maupun kelas 11. Intinya bahwasanya kita jangan sekali-kali mengingkari, jangan sekali-kali kita jauh dari agama. Yuk kita belajar Al-Quran, baca. Jangan sampai hidup kita malas dalam hal baca, belajar tentunya. Kalau ingin jadi orang sukses, ingin jadi orang yang soleh tentunya, bakti kepada orang tua, yuk kita lomba-lomba hal yang baik. Tentunya dengan apa? Dengan didasari dengan keikhlasan. Itu yang perlu Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita semua. Bila ada hal-hal yang kiranya kurang berkenan di anak-anakku, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Iya, takbir gitu.